Nah, ada 3 unsur nih membahas warisan itu. Ada pewaris, ada ahli waris, ada warisan yang harus dibagi. Harta warisnya ya, Iya. Ya bukan harta waris saja. Oh, Utang harus tanggung harus jawabnya ahli juga, waris iya, dong. betul. Iya, masa dapat warisannya, dapat hartanya, utangnya nggak bayar mau. utang. Iya, kan kasihan pewarisnya. Pewarisnya, betul. Iya, begitu, Mbak Moni. Nah, kemudian ada ahli waris nih. Dia ngaku-ngaku sebagai ahli waris. Benar nggak dia ahli warisnya si pewaris tadi? Ada namanya surat pernyataan ahli waris yang menyatakan bahwa anak-anak ini atau mereka ini adalah ahli warisnya dari pewaris. Kemudian kalau terjadi sengketa waris gitu ya Pak ya, itu apakah hanya bisa ditempuh secara litigasi atau bisa selesai di non litigasi juga? Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai netizen, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik selalu. Oke teman-teman, kita lama banget ya nggak jumpa. Beberapa hari yang lalu kita sempat berjumpa, tetapi dengan tema-tema yang berbeda juga di tiap pertemuan podcast Diksi yang sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini kita tetap akan membahas terkait dengan praktik hukum. Namun di praktikum kali ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya karena baru di tag kali ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan kewarisan yang menyangkut tema besar yakni harta, hak, harapan yang mengurai benang khusus dalam kepewarisan itu sendiri. Nah, biasanya teman-teman dalam suatu keluarga itu yang dulunya harmonis kemudian menjadi retak hanya gara-gara sebuah warisan. Namun bukan digarisbawahi dikata hanya ya, tetapi ada hal tertentu yang memang bisa membuat hal itu menjadi kusut seperti itu. Nah, saya nggak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang sudah sering sekali menangani permasalahan waris. Beliau adalah founder and director kantor advokat Nuryanto SHMH dan rekan. Kita sambut Bapak Nuryanto SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Moni. Iya Pak, betul. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, terlihat dari wajahnya yang sangat sehat ya Iya. teman-teman bahwa hari ini Bapak akan membahas terkait dengan kepewarisan di podcast Iya. Diksi Pak. Selamat datang ya Pak di podcast Diksi. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang baik ya Pak. Ketemu lagi. Harus ketemu lagi Pak. Iya. Kita. Untuk warga Fakultas Hukum memang nggak asing ya dengan Pak Nuryanto. Namun Pak Nuryanto mungkin rekan-rekan di luar sana ada yang belum mengenal Bapak. Monggo Iya. dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Bapak. Yang sudah dikenalkan tadi, nama saya Nuryanto SHMH, advokat dari kantor advokat Nuryanto SHMH dan rekan Ya. di Jalan Ikan Paus. Di Jalan Ikan Paus. Iya. Oke. Kemudian Pak terkait dengan kan tema ini kan terkait dengan pewarisan itu sendiri. Iya. Nah, Pak mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman sebenarnya itu apa sih Pak yang dikatakan dengan harta waris atau hukum waris itu sendiri? Hukum waris sendiri itu adalah seperangkat yang kita pahami ya, Iya. seperangkat aturan yang mengatur tentang warisan, ya kan. Sedangkan warisan sendiri adalah peninggalan daripada si pewaris kepada ahli waris yang ditentukan di kemudian hari. Pewaris harus sudah meninggal dulu. Kalau Kan belum syaratnya meninggal, itu ya Pak. Kalau syaratnya ya, kalau belum meninggal ya bukan warisan namanya. Terus yang ada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, mestinya begitu. Nah, ada 3 unsur nih membahas warisan itu. Ada pewaris, ada ahli waris, ada warisan yang harus dibagi. Harta warisnya ya, Iya. Ya bukan harta waris saja. Oh, Utang harus tanggung jawabnya Harus ahli juga, waris iya, dong. Iya, masa dapat warisannya, dapat hartanya, utangnya nggak bayar mau. utang. Iya, kan kasihan pewarisnya. Pewarisnya, betul. Iya, begitu Mbak Moni. kemudian Pak, kalau tadi ada harta warisnya, kemudian ada pewarisnya dan juga ada ahli warisnya. Nah, sebenarnya gini Pak, apakah di semua anggota keluarga itu dapat menjadi ahli waris atau ada yang dikecualikan sih Pak sebenarnya? Ya, selama ada hubungan darah dengan pewaris, maka semua adalah ahli waris. Lah, untuk menentukan apakah ini benar-benar pewaris, benar-benar ahli waris, benar-benar harta warisan, nah itu kan ada syarat-syarat tertentu. Iya. Misalnya untuk
bisa disebut sebagai warisan, itu kan pewaris harus meninggal dulu nih. Iya. Nah, berarti ada surat keterangan kematian, ya. Kemudian ada ahli waris nih, dia ngaku-ngaku sebagai ahli waris. Benar nggak dia ahli warisnya si pewaris tadi? Ada namanya surat pernyataan ahli waris yang menyatakan bahwa anak-anak ini atau mereka ini adalah ahli warisnya dari pewaris. Iya. Nah, surat pernyataan ahli waris ini melalui screening yang ketat, ada dari RT, dari RW, kemudian dari kelurahan, kemudian sampai ke kecamatan, sehingga terbitlah surat pernyataan ahli waris tadi. Ya, syaratnya ya akte kelahiran, kemudian akte kematian pewaris tadi, terus kartu keluarga, surat nikah, sehingga sah hubungan darahnya ini antara pewaris dengan ahli waris. Gitu, Mbak Moni. Oke, siap Pak. Namun gini Pak, di dalam praktik ini kan ada, kalau kita berbicara teori kan ada 3 pembagian waris gitu Pak. Ada yang dari WW, ada yang Islam, ada yang adat. Nah, lazimnya itu dalam menentukan porsi nih Pak. Porsi untuk ahli warisnya itu dalam praktik itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya saya belum pernah menangani yang adat ya. Oke. Tapi kalau untuk BW sering. Makanan Jadi sehari-hari hukum ya, hukum perdata. Iya. Hukum Islam sering, Sering. seperti yang saya tunjukkan Iya, tadi. betul. Ya, itu akibat daripada sengketa waris. Ya, jadinya seperti itu. Iya, jadi dirobohkan di eksekusi. Ya. Ya, oke. Kemudian Pak, untuk di Islam sendiri atau di perkara pengadilan agama yang sering Bapak lakukan seperti itu, apakah benar Pak memang bagian anak laki-laki itu lebih besar daripada bagian anak perempuan? Iya, seperti itu. Aturannya seperti itu, berdasarkan kompilasi hukum Islam seperti itu, tetapi ada beberapa putusan yang membagi itu sama. Seluruh ahli waris dapat bagian yang sama, karena pertimbangannya majelis hakim itu ada putusannya dan ada jurisprudensinya, itu mengambil kemanfaatannya daripada kemudorotannya. Iya, nanti kalau dibagi nggak sama, nanti pertengkaran terus menerus. Iya, Ini yang perempuan ini juga punya keluarga, yang laki juga punya keluarga, nanti akan bagianmu kan lebih banyak. Nah, akhirnya hakim mengambil keputusan membagi secara rata. Itu pernah terjadi seperti itu. Oh, jadi nggak selamanya itu lebih besar anak laki-laki ya Pak, daripada nanti mudorotnya lebih banyak. Iya, karena terjadi pertengkaran. Betul, terus menerus ya Pak. Iya. Oke Pak, kemudian kalau dilihat dari pengalaman Bapak sebagai praktisi di bidang ini gitu ya, biasanya itu apa sih Pak penyebab paling utama terjadinya sengketa waris itu sendiri? Nah, ini keserakahan biasanya ini. Keserakahan seharusnya dibagi, dikuasai sendiri kayak gitu loh. Jadi dulu pernah terjadi ini fakta ya. Iya, Pak. Perkara di lapangan itu ada suami istri ini sudah menjual tanahnya. Ya, sudah menjual tanahnya kepada perumahan. Itu dijual pada tanggal 2 Januari tahun udah lama, tanggal 2. Orang dulu itu kan nulis tahun lama karena masih tahun lama, jadi pakai di buku C desa tahu ya, pernah lihat ya? Ya, letter C. Itu kan jualnya nggak pakai di notaris, hanya di situ aja, di sampingnya dijual gitu ya, tanggal 02 gitu ya. Kan nulis angka 2 itu ada yang seret, ada yang kayak 7 seret gitu ya, 7 nah, betul. kemudian 2 orang ini meninggal nih, mereka punya anak semua. Iya. Mereka meninggalnya tanggal 5. Oke. Udah lama. Nah, ternyata angka 2 ini hilang ini. Buntutnya hilang nih, tinggal 2 slit gitu aja. Mereka tanggal 7 nih. Iya. Nah, ahli waris kan mempermasalahkan itu. Ahli waris sudah pengganti, sudah cucu. Jadi nggak tahu kalau itu sudah dijual beneran. Yang dia tahu adalah surat-surat itu, termasuk di letter C itu nulisnya kurang. Ini angka 7 tahunnya. Iya. Lah, padahal kakek neneknya itu sudah menjual di tanggal 2. Apa yang mungkin meninggal tanggal 5, tanggal 7 transaksi. Masalah besar di situ. Sehingga cucu-cucunya gugat. Nah, sampai ke laboratorium juga. Ternyata benar dijualnya tanggal 2. Oke Pak. Berarti itu bisa nggak sih Pak dijadikan bukti gitu untuk menunjukkan letter C atau letter
D. Iya, itu bukti sebenarnya, itu bukti bahwa tanahnya itu sudah dijual, warisannya itu sudah dijual. Kemudian setelah menjual itu orang tuanya meninggal di tanggal 5-nya. Iya. Berarti kan setelah tanggal 5 ini kan masih ada nih warisannya nih. Iya. Ya. Iya. Kalau di data itu kan tanggal 7, berarti kan masih ada nih Betul. warisan setelah tanggal 5. Iya. Nah, cucu-cucunya ini mempermasalahkan itu. Kok dikuasai orang lain gitu loh. Iya, betul. Nah, digugatlah warisan. Oke. Setelah digugat warisan, dicocokkan dengan data di desa, lu iya. Berarti kan sudah meninggal bisa menjual gitu loh, iya. Gimana caranya kan Pak, orangnya udah wafat gitu. Iya. Oke Pak, kemudian kalau terjadi sengketa waris gitu ya Pak ya, itu apakah hanya bisa ditempuh secara litigasi atau bisa selesai di non litigasi juga? Di setiap pengadilan, di kantor-kantor advokat juga sebenarnya ketika terjadi permasalahan waris ini sebenarnya kan masalah keluarga ya. Betul. Antar keluarga itu diusahakan mediasi. Sedapat mungkin dibagi dengan ikhlas, Iya. dibagi rata sehingga nggak sampai ke pengadilan. Kalau sudah sampai di pengadilan ya sudah, apa putusannya hakim ya harus ditaati, Betul. termasuk dieksekusi kayak tadi itu. Iya. Iya. Karena kalau misalkan secara kekeluargaan itu kan biasanya kan bisa diomongin baik-baik, kemudian Iya. pembagiannya seperti apa, tapi kalau Iya. udah masuk di pengadilan ya sesuai apa kata hakim Apa kata memutus ya hakim, Pak ya. iya, dan apa kata lawannya juga. Betul. Lawannya punya bukti lebih banyak. Ya itu ya, Oh, ya benar. udah. Betul Pak. Terus saya pernah membaca di putusan tentang waris gitu ya Pak, itu tuh ada wasiat Pak. Nah, kedudukan wasiat itu sendiri Pak, bagaimana sih kedudukannya itu di dalam kepewarisan? Ya, kalau di secara hukum perdata, wasiat itu diakui kekuatannya, ya, dan harus diikuti. Ya. Tapi di hukum Islam, untuk wasiat itu selama bertentangan dengan ahli waris yang resmi, yang pokok, maka tidak dapat diikuti. Dan bahkan diabaikan, cenderung diabaikan di pengadilan agama itu. Wasiat loh ya. Wasiat. Kalau hibah masih bisa. Soalnya ada yang di putusan itu melaksanakan wasiatnya dulu. Apakah benar Pak? Kalau misalkan ada wasiat itu dilaksanakan wasiatnya dulu baru dibagi. Tergantung wasiatnya seperti apa. Kalau wasiatnya saya punya utang di sini, laksanakan dulu. Oke. Saya punya tanggungan di sini, laksanakan dulu. Setelah itu dibagi sesuai dengan bagiannya ahli waris masing-masing. Betul. Itu harus dilaksanakan kalau itu. Tapi kalau untuk wasiat anak 5, ini tak kasihkan anak ke 1 semuanya ini. Ya. Oh, nggak boleh dilaksanakan. Iya. Oke Pak. Kemudian Pak terkait dengan ada ya Pak ya, orang yang menerima warisan, ada juga yang menolak. Iya. Nah, orang yang menolak warisan ini, kedudukannya itu apakah dia penolakan warisan itu dinyatakan di muka Iya. persidangan atau sebelum persidangan itu Pak? Itu namanya ada tolak waris ya. Iya. Kalau di hukum perdata namanya tolak waris itu biasanya cukup dituangkan di notaris sebagai akte tolak waris. Ada ya Pak tapi? Ada karena dia tahu ada warisannya cuma segini, terus utangnya banyak. Daripada Takut. saya nanti nanggung utang ya. Iya betul Pak. Sudah saya tolak aja. Semua ambilin ahli waris yang lain gitu kan. Benar, Bisa Pak. terjadi seperti itu ya. Iya Pak. Tapi kalau dalam pengadilan agama namanya hak ya. Iya. Namanya hak tetap harus diterima. Kalau soal nanti diberikan kepada siapapun terserah. Iya. Karena itu wajib. Jadi bagiannya dia selaku ahli waris. Kecuali dia memang keluar dari Islam. Kalau di agama Islam loh ya. Iya. Dia nggak dapat hak warisan. Hmm. Atau karena ini pewaris ini saya sekarang sedang butuh uang ini, daripada orang tuanya nanti nggak mati-mati tak bunuh aja sekarang biar cepat dibagi warisnya. Itu kan nggak dapat itu. Iya benar Nggak boleh Pak. itu. Nggak boleh. Iya. Benar. Kayak gitu Mbak Moni. Oke. Kemudian Pak, terkait dengan pewarisan itu sendiri kan jenengan bilang bahwa ahli waris ini yang mempunyai hubungan darah. gitu Iya. ya, Pak, ya. Namun saya teringat kasus Pak di tahun 2000-an gitu ada anaknya artis, saya lupa artisnya siapa. Iya, saya tahu. Tahu ya Pak? Tahu ya? Saya tahu. Saya Iya. lupa namanya siapa Pak. Iya. Nah dia itu menggugat terhadap waris anaknya, tapi anaknya ini anak luar kawin gitu. Iya. Nah posisi anak luar kawin ini, ketika dia dimintakan hak itu apakah bisa? sih? Iya, kalau anak di luar kawin kan nggak bisa. Iya, nggak bisa mendapatkan hak waris. Iya. Tetapi pada waktu itu si anak ini kan seingat saya loh ya. Iya. Saya ngikuti itu. Iya. Karena saya juga menangani perkara yang sama. Oh. Iya. Nah, dia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Iya, ya betul. kan? Habis itu ternyata di putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan memutuskan hak warisnya loh ya. Iya. Tetapi mempunyai hubungan biologis kepada bapaknya. Iya. Artinya
ditafsirkan bahwa dia mendapat waris dari bapaknya. Iya. Waktu itu. Iya. Kebetulan saya mirip, perkara itu mirip yang saya tangani. Iya. Cuman anehnya yang perkara saya tangani, saya juga ngambil putusan Mahkamah Konstitusi juga itu, Iya. ternyata ditolak gitu loh. Tetap nggak dapat. Tetap nggak dapat. Berarti meskipun anak luar kawin itu diakui oleh bapak biologisnya tetap. Iya, iya. Karena saya ngajukan ke pengadilan agama, Oh. kemudian gugatan saya ditolak karena tetap di luar kawin tidak diakui di agama. Terus kemudian kita coba diisbatkan waktu itu. Kita isbatkan coba pernikahan ini adalah pernikahan yang sah meskipun awalnya pernikahan siri. Ya. Ternyata ketika kita ajukan isbat bertentangan dengan si pelaku ini kan punya istri. Iya. Nah, berarti harus ada poligami dan sebagainya. Ruwet seperti tema tadi itu. Iya. Ya, itu ruwetnya di situ sebenarnya. Warisan itu. Terus Pak, kemudian ini ada titipan pertanyaan Pak. Jadi ini ada suami yang kemudian dia itu sudah meninggal kan Pak. Nah dia itu meninggalkan istrinya, tetapi ternyata juga pada saat itu istrinya nggak tahu kalau ternyata dia udah ada Meninggal. perceraian sebelumnya, Iya, gitu iya, Pak. iya. Nah apakah karena istrinya kan nggak tahu, jadi istrinya merasa dibohongi, Hmm, gitu hmm, Pak. Loh, hmm. ternyata suamiku udah pernah nikah dan punya anak, gitu. Iya. Nah apakah anaknya si suami ini yang nggak diketahui istrinya sah itu Iya. bisa dapat nggak? Itu cerai dulu. Cerai kemudian dulu baru menikah, lagi. tapi Oke. nggak ngomong gitu Pak, ibarat kata kayak gitu. Bisa Cerai nggak ya? dulu, menikahnya nggak ngomong. Iya, jadi kayak disembunyikan gitu loh Pak, dia ngaku-ngakunya itu sendiri. Cerai resmi. Iya, Kemudian sudah nggak ada hubungan suami istri. Iya. Menikah Menikah lagi, lagi. punya anak. nah ya, Terus yang dipermasalahkan warisannya An- siapa? anaknya yang di istri yang pertama itu bisa dapat nggak Pak? Dari suaminya, dari Iya, bapaknya. iya. Ya dapat dong. Bisa dapat. Kan ahli Itu waris bagiannya bapaknya sama juga. nggak Pak? Pembagiannya? Jadi ini anu dulu ya. Iya ya Pak. Katanya Bapak kan yang nanya pakai papan tulis ya Pak sebenarnya. Ada suami, Iya. ada istri. Oke. Nah, ini kan suami istri. Hmm. Mereka punya harta. Betul. Hubungan darah dulu. Iya. Hubungan waris dulu. Ketika ini cerai dulu ya. J. Ketika cerai, maka hartanya ini satu masuk ke gini separuh, ya. Tetapi kalau ini meninggal Iya. nih, Iya, iya. yang perempuan meninggal, Iya. maka bapaknya tadi itu Hmm. dapat dari hartanya dapat 1/2 Oh, dapat kalau nggak punya anak dulu. Nah, tadi Oke. kan ada anak tuh Ada 2. anak, iya. Berarti bagiannya bapak berkurang menjadi 1/4. Ya. Ya. Kemudian sisanya itu diberikan kepada anak-anaknya tadi. Ya. Oke. Nah, ngitungnya lagi, ini agak rumit juga ini. Ya. Benang kusut juga ini. Bapaknya ini, istrinya yang meninggal tadi ya, Iya. punya orang tua apa enggak? Oke. Masuk Ya. ke golongan Ya. ini Pak ya jadi. Kalau masih punya orang tua, kurangi lagi nih. Ya. Ada bagiannya bapaknya. Betul. Kayak begitu. Iya. Ada lagi enggak ini saudaranya? Betul. Saudaranya, karena ada orang tua berarti saudaranya nggak dapat. Iya. Ada seperberapa tadi orang tua? Seperempat berapa itu? Nah, sisanya kembali lagi pada anaknya tadi, anak-anaknya yang tadi itu. Kalau anak tetap anak, Tetap ya Pak ya. tetap anak. Oke. Selaku ahli warisnya bapaknya tadi. Oke. Kemudian Pak, berarti benar nggak sih Pak kalau misalkan ada suatu keluarga yang mungkin menikahnya secara siri, Oke, kemudian dia sudah isbat, oke. anaknya dapat kan Pak kalau kayak gitu, dan istri juga dapat. Ya, jadi prosesnya panjang. Iya Pak, boleh Pak. Menikah siri dulu, nih ya. Iya. Berarti kan nggak tercatat nih. Iya, Tetapi pernikahannya kan sah, ada saksi, ada yang menikahkan. betul. Oke. Untuk mengesahkan bahwa dia ada hubungan suami istri kan isbat tadi. Iya. Yang sampaikan isbat. Oke. Setelah isbat ternyata si anak ini ternyata orang tua ini Orang tua. punya anak Iya, sebelum isbat kan. betul. Berarti anaknya menurut Islam sah. Tapi Islam, menurut hukum formil anak luar berarti kawin. harus ada akte dan sebagainya. Diajukan dulu asal usul anak. Hmm. Atau sebaliknya, nikah dulu secara resmi, nggak usah isbat, nikah Iya. dulu secara resmi, juga kemudian nggak usah isbat kan, Iya. nikah resmi, Tidak resmi. kemudian asal usul anak baru diajukan. Setelah asal usul anak diajukan, berarti resmi menjadi anaknya mereka berdua. Ya, Itu berarti suami istri merubah tadi. akta juga ya Pak ya? Iyalah. Yang merubah dulunya akte. anak seorang ibu Iya. jadi anak seorang ibu dan Iya. seorang ayah ya Pak? Iya,
Kan gampang, Iya. seorang ibu dan ayah bukan ayah aja. Oh iya, seorang ibu dan ayah. Kan gampang, akte dibawa ke catatan sipil berdasarkan putusan pengadilan tadi kan. Tinggal sah adegannya selesai. Oke, berarti ya pelik ya Pak ya kalau Ya ngomong itu tadi, waris ya ruwet Pak. tadi. Ruwet tadi Ruwet ya tadi, Pak, benar, umurai ruwet benang tadi. ruwet itu tadi. Kemudian Pak, kalau Pak Nuryanto sendiri itu lebih cenderung diselesaikan secara kekeluargaan dulu permasalahan waris ini. Iya. Atau kalau misalkan dilihat, kalau misalkan secara kekeluargaan nggak bisa, dibawa ke litigasi. Kalau jenengan biasanya menangannya seperti apa? Kalau pengacara kan lebih senang ketika damai, ya kan? Bener, aman Ketika ya? damai, selesai, dibikin akte perdamaian. Kalau perlu dibikin pembagian hak, Iya. akte pembagian hak bersama, Iya. kayak gitu. Tetapi ketika sudah nggak bisa, maka dia harus ke pengadilan. Di pengadilan pun majelis hakim pasti akan menyarankan adanya perdamaian. Waktunya 40 hari, ya 40 hari ya. 40 hari itu untuk mediasi. Oke. Kemudian Pak, ketika memang sudah ada perdamaian, kesepakatannya juga sudah dituliskan. Iya. Tetapi salah satu pihak ini tetap ingkar dengan isi dari kesepakatan perdamaian. Itu pernah nggak Pak terjadi? Pernah terjadi, ujung-ujungnya tetap ke pengadilan. Ketika pengadilan ya harus diputus sesuai dengan hukum yang berlaku, ya itu ketuanya hakim. Iya. Oke. Kemudian Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Nah, menurut Bapak sendiri pesan penting untuk keluarga yang ada di luar sana terkait dengan warisan ini sendiri, apa yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat luas? Jadi warisan ini sebenarnya harta warisan ya. Iya. Harta warisan ini sebenarnya harta yang berbahaya. Iya Pak. Benar ini, harta yang berbahaya bisa menimbulkan putusnya hubungan silaturahim, ya juga dosanya besar ketika tidak dibagi, atau menguasai secara keseluruhan tanpa memperhatikan hak yang lain juga dosanya besar, ancamannya bahkan neraka kan. Iya Pak. Nah sebaiknya kita sarankan sebaiknya lebih baik dibagi, meskipun bagiannya sama, Iya. ya kan, yang perempuan dapat sama, yang laki dapat sama, sing penting semua ikhlas, Iya. sepakat, selesai sudah, nggak perlu ke pengadilan. Karena akan panjang prosesnya, Panjang dan biayanya juga. hubungan ini loh, hubungan Jadi hubungan nggak enak. silaturahim ini loh, Apalagi nggak sama enak. saudara ya Pak. Iya, iya. Kalau saya dengar-dengar itu Iya. orang yang menguasai harta warisan dengan meninggalkan haknya orang lain itu sama dengan ahli neraka yang berjalan di muka bumi. Kan menakutkan itu. Serem Pak. Jadi selama Serem. hidupnya Iya. jalan di neraka Iya. ibarat kata ya Pak. Itu kadang saya sampaikan kepada orang-orang yang perebutan warisan seperti itu. Yang Tapi bersengketa. kadang-kadang Iya. harta itu kan menutup segalanya. Bikin ulap Pak. Iya, menutup segalanya. Jadi Iya. ya terpaksa harus ke pengadilan agama. Itu satu-satunya jalur yang bisa ditempuh Iya. ya udah itu ya. Iya, Pak. ya sudah biar hakim membagi nanti. Iya. Oke Pak, ini ada titipan pertanyaan dari netizen di luar sana Pak, namanya question box, bisa dibuka admin. Oke, question box. Yang pertama dari Nugraha 99. Dalam praktiknya bagaimana posisi anak angkat dalam pembagian warisan? Apakah mereka punya hak yang sama dengan anak kandung? Kalau dihukum di pengadilan agama, di hukum Islam, anak angkat kan nggak dapat hak warisan. Tetapi bagi ahli waris yang lain dapat memberi wasiat wajibah namanya kepada anak angkat tadi. Tapi jumlahnya nggak banyak, paling sepertiga kayak gitu. Oh, Atau tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang lain. oke. Tapi kalau di dalam hukum perdata ini selama dia ada penetapan pengadilan bahwa dia anak angkat, maka dia dapat bagian. Sama seperti anak sama. Tidak Tetap sama, nggak bisa ya Pak ya? tidak sama, Nggak tidak bisa. sama, tidak sama. Tidak boleh melebihi daripada bagiannya anak yang sah. Karena memang ya nggak ada hubungan Ya. darah ya Pak ya. Ya, Di tidak situ. ada hubungan darah. Betul. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin dari Jinzi 66. Apakah ahli waris bisa menolak warisan dan bagaimana proses hukumnya jika itu terjadi? Ya, kalau menolak gampang. Nggak Semua mau. orang, tapi semua orang tuh nggak mau menolak biasanya. Kalau Iya. cuma menolak aja, lah bikin pernyataan saya menolak sudah, saya jangan dikasih warisan, saya juga jangan ditagih utangnya pewaris, sudah beres selesai. Iya ya Ya Pak ya. kan? Kalau Iya. menolak mah gampang gitu. Iya. Oke, jadi proses hukumnya itu nggak perlu dimintakan penetapan nggak sih Pak kalau dari penolakan warisan ini? Penetapan Iya kan, kalau tolak waris di pengadilan itu kan ditetapkan bahwa ahli warisnya siapa dulu tentukan ini. Iya. A, B, C. Yang C menolak warisan. Iya. Nah, ditetapkan di sana. Menetapkan bahwa yang bernama A ini selaku ahli waris menolak warisan. Oke, berarti udah ada di ya include sebenarnya ya Pak Iya. ya dalam penetapan. Kalau sengketa waris itu kan tadi saya jelaskan dia Hmm. ada pewaris, ada ahli waris, ada harta warisan. waris. Ya.
sebelum bersengketa nih ya, sebelum bersengketa tentang harta warisan, ditentukan dulu apakah benar-benar ini pewaris, apakah benar-benar ini ahli waris. Kalau benar-benar ahli waris, berarti dia ditetapkan oleh pengadilan sebelum pengadilan membagi, menetapkan A, B, C selaku ahli waris daripada D. Baru D meninggalkan harta warisan, dibagilah A, B, C tadi. Oke, berarti ada penetapan terkait Penetapan, dengan iya. ahli waris Pengesahan selaku ahli waris lah ya. Oke, ya Pak. Berarti memang waris ini kadang-kadang bisa jadi gampang, kalau orangnya gampang, tergantung manusianya Pak ya sebenarnya seperti itu. Pokoknya ikhlas gampang lah ya. Ikhlas gampang ya gitu. Oke. Terima kasih Pak udah bergabung di podcast Sama-sama Mbak ini. Monik. Saya juga sebagai kita Pak di lab ini sedang mengajar juga terkait dengan hukum waris Pak. Oh gitu, Ya, di jadi, labnya. Ya, jadi di lab ini kita mengajar hukum waris terkait dengan praktik barat yang gimana Islamnya kita. Tapi teori doang ya Pak ya. Tapi untuk praktiknya itu berarti kan bagi juga seperti iya Pak, betul. Jadi kita gambar-gambar gitu juga Pak. Mahasiswa kadang-kadang, Bu kok susah ruwet gini ya Bu. Ya memang ahli waris kan hukumnya kan agak ya kalau rumit kita, gitu. kita ada klien diskusi masalah waris, konsultasi masalah waris, kita nggak punya catatan, nggak mungkin langsung ngomong gini. Susah membayangkan kalau digambar kan enak ya Pak, namanya siapa gitu. Oke, terima kasih Pak atas pembahasan kali ini. Semoga nanti ya saya masih ingin ngomong nih sama Bapak ya, tapi mungkin dengan tema yang berbeda ya Pak ya di next time. Terima kasih teman-teman. Semoga pertanyaan teman-teman yang ada di luar sana terjawab dengan hadirnya narasumber kita pada kali ini. Saya sampaikan terima kasih Pak. Sama-sama, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.